Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, mahasiswa PPG Prajabatan, program studi PGSD Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan kegiatan peer teaching saya untuk kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa ya yang masuk ruang kelas Zoom ini atau Google Meet ini paling pertama? Pak Deswita. Silakan Pak Deswita pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Deswita telah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, anak-anak, tujuan kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Baik, sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya yang sudah masuk ke kelas ini. Mas Aditya Wahyu Utomo. Hadir, Pak. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Kak, sebelum kita masuk pelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu. Anak sudah hafal semua lagu Garuda Pancasila? Sudah. Pak. Nah, baik. Sebelumnya kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Baik. Sudah hafal semua, sudah semangat. Jadi kita menyanyikan itu untuk meningkatkan, menambahkan rasa nasionalisme kita atau cinta kita kepada Indonesia. Coba siapa yang selama liburan bermain bersama kakak atau adiknya? Saya, Pak. Mbak Devi, coba Mbak Devi main apa sama adik atau kakaknya? Saya main karet. Ular tangga, Pak. Ular tangga, baik, main ular tangga. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Perlengkapan. Yang pertama, buku paket tematik. Tema 1. Anak-anak pasti sudah memiliki semua. Dipersiapkan dulu kalau belum. Yang kedua, bahan ajar dan LKPD. Nah, semalam sudah Bapak kirimkan ke WhatsApp group dan meminta ayah bundanya masing-masing untuk mencetak bahan ajar dan LKPD-nya. Berikutnya alat tulis, ada pensil, penghapus, penggaris dan sebagainya. Yang keempat ada meja. Jadi meletakkan buku, meletakkan mungkin HP-nya atau laptopnya itu di atas meja agar mudah pembelajarannya. Nah, hari ini Bapak akan menggunakan media pembelajaran, namanya media Bank Mapan. Artinya lambang bilangan, pola irama, dan ungkapan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di rumah, dan pembelajaran pertama. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai bentuk ungkapan. Apa saja sih bentuk-bentuk ungkapan dan apa saja maknanya, dan tentunya nanti bagaimana contohnya ungkapan di sebuah kalimat. Berikutnya nanti kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu peramah dan sopan. Tapi nanti kita akan melihat panjang dan pendeknya. Berikutnya belajar tentang nilai tempat bilangan cacah. Sebelumnya kita coba lihat di LKPD-nya atau di sini juga tidak apa-apa. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah.
kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Nah, tadi siapa yang bermain dengan kakak atau adiknya tidak berkelahi? Itu tandanya sedang menjaga kerukunan. Coba apalagi? Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga, tidak berkelahi? Ada yang bisa menjawab? Saling menyayangi, Bapak. Saling menyayangi, benar Mbak Deswita. Ada lagi? Saling menghormati. Saling menghormati, benar sekali Mbak Fitriani. Oke, saling menghormati, saling menyayangi, saling memaafkan, gitu ya. Sekarang kita coba lihat, ada sebuah cerita di sini judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Fati dan Cahyani. Nah, ini cerita tentang anak yang rukun di rumah. Pertama, kita baca bersama-sama ya. Ayah dan ibu menyayangi Fati dan Cahyani. Suatu hari, ayah pulang dari Semarang dan membawakan buah tangan untuk Fatih dan Cahyani. Ayo, siapa yang bisa melanjutkan? Fatih mendapatkan mainan. Ya, baik. Nah, dari cerita di sini, coba lihat ada yang tebal hurufnya. Apa saja coba yang tebal hurufnya? Buah Buah tangan dan buah hati. Baik. Ada yang tahu apa itu buah hati? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, Mbak Desi Rahma. buah yang ada di hati. Buah yang ada di hati. Baik, benar nggak ya? Nanti kita coba lihat. Buah tangan. Buah yang tumbuh di tangan atau buah yang ada di tangan. Benar tidak ya, anak-anak? Ternyata belum benar. Yang benar, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Oleh-oleh atau hadiah. Nah, yang kedua ada buah hati. Bukan buah yang muncul atau tumbuh di hati atau buah yang berbentuk hati, tapi artinya buah hati itu adalah anak. Kata yang seperti tadi disebut dengan ungkapan gabungan kata, misalkan buah dan hati, bukan buah yang berbentuk hati, tapi ada makna lain. Nah, itu disebut dengan ungkapan. Seperti itu. Coba ada tidak yang bisa menyebutkan contoh ungkapan lain yang pernah didengar? Pak, saya kemarin kan ada pencuri, kata ibu itu namanya panjang tangan. Panjang tangan, benar sekali Mbak Desi. Panjang tangan itu berarti orang yang suka mencuri atau mengambil punya orang lain. Itu disebut panjang tangan. Baik, silakan kalau sudah paham, anak-anak bisa berlatih mengerjakan LKPD selama 2 menit. Sudah Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Silakan. Kalau yang belum paham boleh baca lagi di bahan ajarnya. Sudah Bapak kirimkan juga. Sudah dicetak ya. Silakan selama 2 menit anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Sekarang coba satu orang saja membacakan hasil dari LKPD-nya. Mungkin ungkapan yang ditemukan dan contoh satu kalimat yang mengandung ungkapan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Mbak Deswita. Ungkapan yang ada di dalam teks itu ada ringan tangan, Ingat kutu tangan. buku, Ya, kelas, buah bibir, dan buah hati. setelah tadi Cahyani membaca buku cerita yang diberikan ayah, ada sebuah lagu, teks lagu yang ada di bukunya. Nah, ayo kita menyanyi bersama. Siap anak-anak menyanyi bersama? Siap. Baik, kita akan bernyanyi. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, udah sangat bagus. Ada yang panjang dan ada yang pendek bunyinya. Benar ya, seperti yang
Bukan yang dongkrak, bukan yang sombong. Sombongnya panjang. Nah, anak-anak, panjang dan pendek bunyi pada lagu itu disebut dengan pola irama. Tanda panjang dan pendek lagu. Nah, untuk tanda pendek itu menggunakan tanda titik di bawah liriknya. Nih, ada tanda titik. Lalu kalau yang panjang itu menggunakan tanda panjang seperti ini. Tanda garis panjang seperti ini. Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Tangan untuk Pak Desi mana Teti. Baik anak-anak, setelah bernyanyi, Cahyani menyimpan bukunya di rak buku. Nah, lihat ada beberapa rak buku. Ternyata Cahyani sangat gemar membaca. Tahukah anak-anak, kalau anak yang gemar membaca itu dijulukinya kutu buku. Nah, ini kita belajar ungkapan tadi. Jadi kalau ada teman kalian yang suka membaca, itu julukannya kutu buku. Nah, anak-anak, lihat. Satuan itu berada di paling belakang sebelah kanan. Lalu diikuti dengan puluhan. Lalu ratusan. Artinya, jumlah bukunya ada berapa anak-anak? 157 Bapak. 157. Lihat penulisannya juga, karena ini 100, penulisannya jadi seperti ini anak-anak. Nah, kita lihat penulisannya. Penulisannya bukan 100 ditambah 57, tapi enggak. Tapi lihat, satunya itu di paling belakang. 7, itu bentuk satuan. Nah, puluhan itu berada di tengahnya, atau berada di setelah satuan. Jadi yang paling kecil itu satuan, lalu puluhan. 50 itu tidak kita tulis 50, tapi cukup 5-nya saja. Karena itu nanti mewakili 57. Lalu yang 100 itu kita tulis satunya saja karena bentuknya ratusan. Sekarang kalau ditulis 400 tambah 50 tambah 3. Siapa yang bisa menuliskannya? Tulisannya seperti apa? Saya, Pak. Ya, Mbak Desi Rahmayati. 453 Bapak. Iya, 453. Dibacanya 453. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah anak senang, sedih atau bosan? Senang. Senang ya. Senang, sudah semangat. Nah, nanti akan ada reward atau ada hadiah berupa bintang. Nanti akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp group masing-masing. Saja pembelajaran yang pernah kita lakukan hari ini. Yang pertama apa materinya? Ungkapan. Ya, contoh ungkapan tadi apa saja? Panjang tangan. Baik. Yang kedua, tadi ada apa? Kita belajar apa? Pola irama. Pola irama. Baik, panjang pendek bunyi. Dan yang terakhir, Nilai tempat, bilangan. nilai tempat. Baik anak-anak. Nah, sekarang silakan kerjakan soal evaluasi. Sudah Bapak kirimkan, linknya juga sudah Bapak kirimkan. Silakan dikerjakan selama 1 menit ya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang memimpin doa Mbak Deswita, sekarang gantian yang lain. Ayo, siapa yang memimpin berdoa? Ya, Mbak Desi Rahma Pratiwi, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan semangat. Ya, tetap jaga protokol kesehatan di rumah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.